Salam, selamat bertemu sekali lagi dalam kasih Yesus. Kita bersyukur pada pagi ini atas berkat dan penyertaan Tuhan kita dapat sekali lagi berkumpul bersama, dapat berbakti bersama, dan saya percaya dimanapun Anda berada, kita akan sama-sama menerima lawatan Tuhan yang indah pada pagi ini. Dan mari kita mulakan acara kita pada hari ini ataupun pagi ini dengan doa. Mari kita sama-sama datang di hadirat Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus, haleluya. Segala hormat biar syukur kami angkatkan kepada Engkau, karena berkat, anugerah, kasih yang Engkau telah nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan untuk sepanjang hari-hari yang telah kami lalui, Bapa, Engkau yang telah begitu menguasai dan memberkati kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami juga sangat bersyukur Tuhan karena keberadaan kami di sini pada pagi ini. Semuanya adalah karena begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Walaupun kami berhadapan dengan banyak cabaran, bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kami hadapi dalam kehidupan kami, namun kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, ya, kami dapat melalui hari-hari itu dengan baik. Bahkan Engkau terus memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan, sehingga pada pagi ini Bapa kami dapat berkumpul bersama, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mula hari ini Bapa, ataupun acara ini Tuhan, dengan merendahkan hati kami, diri kami, bahkan kami juga Tuhan mohon supaya Engkau yang menyucikan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di mata-Mu, yang kami lakukan, ataupun dalam perkataan kami, dalam pemikiran kami. Spesialnya Tuhan kami layak untuk datang ke hadapan-Mu. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan setiap anak-anak-Mu yang dapat bersama-sama dalam acara pada pagi ini, dimanapun anak-anak-Mu berada Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya lawatan-Mu kepada setiap anak-anak Tuhan, spesialnya Bapa, kami merasakan, bahkan dapat menikmati sungguh-sungguh kuasa dan lawatan Tuhan itu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga mendoakan untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat secara khusus dalam pelayanan juga, supaya Tuhan Engkau yang memberikan kepada mereka pengurapan yang khusus, spesialnya Bapa, kuasa-Mu mengalir melalui anak-anak-Mu. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hadirat-Mu nyata dalam persekutuan kami ini. Terpuji Engkau Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Kami muliakan Engkau Bapa, sepanya Engkaulah yang layak menerima segala hormat, pujian, dan syukur dari setiap anak-anak-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami mulakan acara ini. Haleluya, haleluya Bapa, amin. Shalom, segala kemuliaan bagi Tuhan Bapa kita yang di surga. Atas kasih kebaikan dan kemurahan-Nya, kita dapat bertemu sekali lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari jemaat yang kami kasihi nama Yesus, kita sama-sama menyanyikan lagu pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian yang pertama, Aku Masuk Ruang Maha Kudus, sebagai doa kita pada pagi hari ini.
Tuhan, sedang kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Layakkan kami untuk memuji dan menyembah Engkau dengan lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, tak lama lagi kita akan menyambut hari Natal yang tak lama lagi menjelang. Kita tahu walaupun pada tahun ini sambutan kita berbeda dengan tahun-tahun yang lepas, tapi kita yakin dan percaya Roh Kudus daripada Yesus sendiri akan memberikan kita semangat untuk bersama-sama menyambut Natal ini nanti. Mari kita sama-sama menaikkan satu pujian, yaitu Dengarlah Malah Menyanyi. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita dengan satu pujian penyembahan. Allah peduli, Allah mengerti. Kita yakin dan percaya Allah tidak pernah membiarkan kita melangkah sendirian di saat kehidupan kita sukar pada saat ini. Oh, terima kasih Tuhan, ini kami Yesus. Banyak perkara yang kami tidak dapat mengerti dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami yakin dan kami percaya Yesus, tidak satu yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa Engkau peduli. Haleluya Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli.
kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, karunia Allah di dalam kehidupan kami yang telah dan sudah kami nikmati, sehingga pada hari ini Tuhan kami sempat bersama-sama untuk mengadakan ibadah online. Bahkan hamba berdoa dimanapun anak-anak Tuhan berada pada ketika ini, Tuhan terus memberkati lewat pengusian firman Tuhan agar memberi kekuatan kami bersama di dalam Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Baik, shalom. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi kita berkesempatan pada pagi yang indah dan mulia ini. Ini semua karena berkat Allah yang diberikan kepada kita. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah iman menuntun kita kepada Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah iman menuntun kita kepada Tuhan. Saya ajak jemaat Tuhan membaca bersama-sama dalam surat Ibrani bab 11 ayat 1, ayat 17 dan sampai ayat 19. Ayat pertama, iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan, keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat. Melalui iman, Abraham apabila diuji menyerahkan Ishak sebagai korban. Dia yang menerima janji-janji itu mempersembahkan anaknya lelaki yang tunggal. Ayat 18, tentang anak itu telah disebut, melalui Ishak benih keturunanmu akan dipanggil. Allah berkuasa membangkitkannya daripada kematian, dan secara perlambangan dia telah menerimanya semula daripada kematian. Kita melihat dalam teks ini bahwa para penulis mengutip cerita bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak anaknya kepada Tuhan. Dan juga mengajak kita untuk melihat betapa iman yang sungguh-sungguh berhasil. Dan selain itu, kita pelajari di sini adalah iman yang menjadikan suatu ujian berubah menjadi pujian dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Penulis kitab Ibrani, dan kita melihat di dalam surat Ibrani ini, isi dalam surat ini berbicara tentang iman secara khusus. Selain itu memanfaatkan dalam perjanjian lama dan juga suatu gagasan-gagasan dari budaya dan filsafat Yunani. Juga memberi satu teknik berdebat dan berpidato yang lazim pada zamannya atau zaman penulis surat Ibrani, dan digolongkan sebagai surat namun yang merupakan sebenarnya adalah khutbah atau pengajaran yang telah disusun secara teliti untuk menjawab beberapa pertanyaan atau perdebatan mendasar tentang iman dan Yesus. Maksud dalam penulisan surat Ibrani ini adalah orang Kristen pada abad pertama mempunyai pertanyaan menyangkut iman Kristen dan melihat bagaimana kekristenan didasarkan atau dilatar belakangi pada tradisi Yahudi. Kita melihat ada dua perbedaan antara kehidupan Kristus dan kehidupan jemaah, yang olehnya jemaah Kristen dipandang sebagai imam besar, tetapi sebenarnya adalah Yesus Kristus adalah imam besar yang sempurna.
Oleh itu Kristus mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna untuk menebus dosa manusia melalui kebangkitannya. Yesus juga telah membuka jalan bagi semua orang yang datang kepada Allah Bapa. Dan yang terakhir, maksud penulisan di sini adalah pengampunan dosa dan kehidupan baru ditawarkan Yesus, dimungkinkan hanya karena iman. Oleh itu saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang kita harus dan akan ketahui pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang kita pelajari. Mengapa iman menuntun kita kepada Tuhan setelah diuji? Jika kita melihat hal yang pertama, karena setiap orang beriman mengalami ujian. Berarti setiap orang, sekalipun orang beriman atau orang percaya kepada Tuhan, pasti dan akan mengalami ujian. Yang pertama, kita belajar seperti Adam dan Hawa, manusia pertama diuji. Dalam Kejadian 3 ayat 6, apabila perempuan itu melihat bahwa buah pokok itu bagus sebagai makanan dan nampak sedap, apatah lagi buah itu mampu membuat seseorang menjadi bijaksana, dia pun mengambilnya lalu memakannya. Dia juga memberikan buah itu kepada suaminya juga memakannya. Dalam hal ini kita melihat bahwa mengapa manusia pertama juga diuji, oleh sebab mereka bahkan telah menggunakan pandangan mereka kepada buah pokok itu secara duniawi. Mereka melihat buah pokok itu lalu memakannya karena mereka tertipu dengan apa yang telah dikatakan oleh iblis. Mereka juga berkongsi dengan apa yang mereka lakukan. Yaitu yang mereka lakukan itu adalah memakan buah. Kita ketahui bahwa istri atau Hawa itu telah mengambil buah itu lalu memberikan juga itu kepada suaminya untuk dimakan. Mereka tahu, kalau kita lihat sebenarnya mereka tahu perkara apa yang akan berlaku bila atau setelah mereka memakan buah itu. Namun mata rohani mereka sudah terganggu, mata rohani mereka sudah tertutup, mata rohani mereka sudah kacau, bahkan mata rohani mereka sudah terpengaruh, bahkan sudah kompromi dengan dunia ini. Apatah lagi bila mereka kompromi bahkan telah mendengar apa yang dikatakan oleh iblis. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Kita lihat di sini saudara, dosa masuk melalui manusia pertama dan itulah dosa yang telah kita warisi. Yang kedua, karena setiap orang yang mengalami ujian itu kita melihat seperti Abraham, bapak orang beriman pun diuji. Dalam Kejadian 22 ayat 1 hingga 14. Namun saya baca kita beberapa ayat yang ada di dalam ayat 2. Firman-Nya, bawalah anakmu, anak tunggal yang kamu kasihi, yaitu Ishak, dan pergilah ke tanah Moria. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran di atas salah sebuah gunung yang akan kusebut kepadamu. Ayat 9. Sesampainya mereka di tempat yang disebut Allah kepadanya, Abraham mendirikan sebuah mezbah, yaitu tempat pembakaran korban. Dia mengatur kayu bakar, mengikat Ishak anaknya, lalu meletakkannya di atas kayu api di atas mezbah itu. Kita melihat di sini iman Abraham diuji. Sungguh pun Abraham sebenarnya dia patuh atau mendengar apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Justru sebaliknya kita melihat adalah tujuan Tuhan itu untuk memurnikan iman Abraham. Tetapi pada pandangan Abraham waktu itu hanya berfokus kepada apa yang diperintahkan Tuhan supaya mempersembahkan anaknya. Di dalam ayat 17 sampai 18, maka pastilah aku akan memberkatimu dan pastilah
Aku memperbanyakkan keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu akan menguasai segala pintu gerbang musuh mereka, dan melalui benihmu semua bangsa di bumi akan diberkati, karena kamu telah mematuhi kata-kataku. Kita garis bawah ini, karena kamu telah mematuhi kata-kataku. Inilah pengakuan, penerimaan Allah sendiri terhadap iman Abraham. Iman Abraham yang diuji sebenarnya waktu itu tujuan Tuhan untuk memurnikan iman Abraham, karena dia melihat bahwa dia adalah salah satu manusia yang beriman, yang patuh pada ketika itu. Maka disitulah Tuhan memilih Abraham. Walaupun mungkin dalam perbezaan seperti ini, orang beriman akan menang, melainkan orang yang tidak beriman pastinya akan mengalami kekalahan. Yang ketiga adalah karena setiap orang mengalami ujian, maka dengan itu yang terakhir, setiap orang percaya harus diuji. Jadi di dalam perkara ini, saudaraku, disinilah tempat kita, disinilah posisi kita hari ini, dan kita melihat bahwa kalau itu setiap orang percaya harus diuji. Kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 33. Segala ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu akan menghadapi penderitaan, tetapi tetapkanlah hatimu karena aku telah menewaskan dunia. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai suatu pembakar, suntikan semangat, bahkan pengharapan kepada kita, bahwa walaupun kita mengalami ujian, tetapi Tuhan berjanji supaya kamu, ini adalah janji Allah di dalam atau kepada kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, adalah beroleh sejahtera. Atau yang pertama, tujuan Tuhan untuk menguji iman kita adalah kita haruslah akan menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan ujian kepada kita di dunia ini hanyalah sebentar, dan harus kita hadapi agar kita dapat mengalami suatu keteguhan dan menjadi iman yang sudah dimurnikan oleh Tuhan. Dan tujuan yang ketiga adalah supaya kita melihat dan bahkan menikmati janji Allah. Dia akan menempatkan atau menetapkan hati kita kepadanya. Oleh itu, apa yang kita miliki, apa yang kita berkat yang kita dapat di sini adalah kita juga bersama-sama dengan Tuhan mengalahkan dunia atau menewaskan hidup secara duniawi. Hal yang kedua, kita belajar mengapa iman menuntun kita kepada Tuhan setelah diuji. Hal yang kedua, karena setiap ujian tidak melebihi dari kekuatan dan kemampuan kita. Hal yang kedua, karena setiap ujian tidak melebihi daripada kekuatan dan kemampuan kita. Yang pertama, karena Allah mengenal siapa kita. Apakah kita orang percaya kepada Tuhan? Apakah kita orang yang belum percaya kepada Tuhan? Oleh sebab kita adalah ciptaan Tuhan, Allah mengenal siapapun kita. Jangan berarti bahwa pada waktu pun kita sudah percaya Tuhan, oh Allah tidak mengenal saya. Kita ingat bahwa Allah tidak pernah terbatas. Sebab Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Di dalam Pengkhotbah 6 ayat 12 berbicara di sini bahwa siapakah yang tahu apa yang baik bagi manusia sepanjang tempo kehidupannya, yang sia-sia dan dilaluinya seperti bayang-bayang. Siapakah yang dapat memberitahu manusia apa akan terjadi di bawah matahari sesudah keindahannya? Ini berarti manusia begitu sangat terbatas dengan hal-hal yang akan terjadi esok. Hari esok pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, karena semua yang terjadi adalah di dalam pengawalan Tuhan.
di dalam pengawasan Tuhan, di dalam pemerhatian Tuhan. Jadi, dalam ayat ini menjadi suatu pengakuan yang nyata oleh Salomo. Karena hidup ini, bahkan jangka atau tempo masa hidup kita ini, tidak ada yang tahu. Sama ada pada waktu kita sihat, sama ada pada waktu kita sakit, atau apapun keadaan, kita tidak tahu hidup kita di hadapan Tuhan, atau hidup kita di dunia ini. Hidup kita hanyalah sementara atau tidak kekal. Dan inilah pengakuan Salomo di dalam ayat yang telah atau sebentar kita baca tadi. Namun hidup kita adalah milik Kristus. Oleh itu, apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa tinggallah di dalam aku. Yang kedua, bahwa inilah janji Allah di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ini berarti tidak ada jalan lain. Bahkan satu-satunya jalan keselamatan atau kehidupan adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Hal yang kedua, mengapa iman menuntun kita kepada Tuhan setelah diuji? Karena setiap ujian tidak melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Hal yang kedua di sini adalah karena Paulus memberi teladan dalam hal ini. Yang pertama tadi menjelaskan bahwa Allah mengenal siapa kita. Yang kedua, karena Paulus memberi teladan dalam hal ini atau dalam ujian ini. Terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Setiap cobaan yang kamu alami memang biasa dihadapi orang. Tetapi Allah setia menepati janjinya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sewaktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kamu jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan menanggungnya. Kita melihat adalah suatu pengharapan. Orang percaya melalui janji-janji Allah di dalam ayat ini. Kita melihat secara fokus bahwa setiap cobaan yang kita alami adalah itu semua dihadapi oleh setiap orang. Dan cobaan itu biasa. Tetapi kita melihat janji Allah dan selalu menepati janjinya. Ia tidak membiarkan kita. Ini janji Tuhan. Kita tidak merasa kecewa. Kita tidak merasa mungkin terpinggir atau mungkin sepertinya Allah itu jauh daripada kita. Dan yang seterusnya, Ia memberikan kita jalan keluar dan Dia akan memberikan juga kekuatan kepada kita untuk menghadapi cobaan atau ujian. Allah juga menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kita selama-lamanya. Ini terdapat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 16. Aku akan memohon kepada Bapa dan Bapa akan mengaruniaimu penolong yang akan menyertaimu selama-lamanya. Dalam kita mengalami cobaan, karena kita memiliki iman, Yesus juga berdoa kepada Bapa untuk kita supaya ada Roh Kudus yang menjadi penolong yang setia bagi kita. Apakah tujuan ujian datang kepada kita? Kita pelajari di sini adalah yang pertama untuk menguji hati kita kepada Tuhan. Di dalam Ulangan bab 8 ayat 2. Ingatlah seluruh perjalanan yang kamu tempuh dalam pimpinan Tuhan Allahmu di gurun selama 40 tahun. Melalui semua itu, Dia bermaksud untuk merendahkan hatimu, menguji kamu, dan mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Sama ada kamu mahu berpegang teguh pada segala perintahnya atau tidak. Dalam ayat ini, mengapa Allah
atau maksud Allah menguji hati kita kepadanya. Yang pertama adalah untuk merendahkan hati kita. Oleh itu, sebagai orang yang percaya, mari kita merendahkan dan siap untuk merendahkan hati kita. Mari kita memiliki hati hamba. Hati hamba ini adalah layak dan wajar dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Yang kedua, maksud Allah di sini adalah untuk menguji kesetiaan atau ketaatan kita kepadanya. Walaupun kita sebagai orang Kristen, walaupun kita sebagai orang percaya, justru Allah sebenarnya melihat hati kita sama ada kita setia atau taat kepadanya. Dan yang seterusnya adalah maksud Allah di sini adalah untuk mengetahui isi hati kita, sama ada kita masih berpegang teguh atau patuh kepada perintah Tuhan atau tidak. Bukankah kita di posisi yang di mana? Mari kita belajar supaya kita mengetahui posisi kita. Kita mengetahui peranan kita di hadapan Tuhan sebagai orang yang beriman, agar siap, agar redah, pasrah untuk menerima ujian. Karena semua itu ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, tujuan ujian datang kepada kita adalah untuk menguji hati kita terhadap sesuatu yang kita kasihi. Secara manusiawi, pasti kita mengasihi anggota keluarga kita. Dalam gereja mengasihi jemaah hamba-hamba Tuhan, ataupun mengasihi juga segala yang kita miliki. Berarti ada banyak hal-hal yang kita miliki di dunia ini. Justru berfokus kepada apa yang dikatakan oleh Paulus, supaya hati kita fokus kepada Tuhan untuk mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Ini di dalam 2 Korintus 2 ayat 8. Dalam hal ini aku menasihatkanmu, sudah sewajarnya kamu meneruskan apa yang kamu mulakan setahun lalu. Pada masa itu kamulah yang mula-mula berhasrat memberi, dan kamulah yang mula-mula bertindak. Kalau kita melihat sebelum atau dalam konteks cerita teks ini, kita melihat bahwa gereja atau jemaah yang ada di Korintus, mereka juga sibuk untuk mengatur, bahkan mengelola keuangan di dalam gereja mereka. Oleh itu, apa yang dinasihatkan Paulus dalam hal ini, sudah wajarnya kamu meneruskan. Mungkin di sini kita melihat ada di kalangan beberapa anggota jemaah, mereka pada ketika itu tidak lagi setia, tidak lagi beriman di atas pemberian mereka kepada Tuhan. Kenapa kita melihat dan belajar pujian Paulus atau Rasul Paulus kepada jemaah yang dia layani pada ketika itu? Karena dia menasihatkan supaya gereja atau anggota jemaat pada ketika itu supaya tahan uji. Dan dia berkata, dia memuji kepada jemaat supaya wajar menerima ujian, agar ujian itu membentuk kita menjadi dewasa. Tetapi ada yang tidak sanggup menerima pembentukan diri atau pembentukan secara rohani, sehingga tidak dewasa di dalam Kristus. Ujian di sini kita lihat secara fokus pada waktu mereka memberi. Paulus berkata bahwa di dalam Tuhan kita diuji daripada kesetiaan kita, ketaatan kita, ketulusan kita dalam hal memberi. Apakah kita sudah melakukan atau bertindak seperti yang dikatakan oleh Yesus? Lebih baik memberi daripada yang menerima. Apakah yang kita miliki setelah menerima ujian? Seperti Abraham mendapat pujian dari Allah, dan dikatakan di sana pujian Allah itu adalah engkau menjadi bapa segala orang beriman.
dalam Roma 4 ayat 11. Lalu dia menerima tanda persunatan memeterai pembenaran yang didapatinya melalui iman semasa dia masih belum bersunat. Dengan demikian dia menjadi bapa kepada semua orang yang beriman tanpa bersunat, supaya pembenaran juga diperhitungkan kepadanya. Tradisi Israel sunat sebagai tanda secara fisikal. Namun bagi kita secara rohani, kita haruslah menerima meterai atau pembenaran daripada Allah itu melalui iman kita. Dan iman kita itu atau pembenaran itu diperhitungkan oleh Tuhan. Yang kedua, yang kita miliki setelah kita menerima ujian itu adalah seperti Yesus. Dia diolok, dihina, bahkan disalib sampai mati. Tetapi dia berkuasa di bumi dan di langit atau di surga. Dalam Filipi 2 ayat 10. Supaya kepada nama Yesus segala-galanya bertelut, segala isi langit, bumi, dan yang di bawah bumi. Tidak ada terkecuali yang menyembah Yesus, sebab Yesuslah Allah. Yesus Kristuslah yang berkuasa di dalam segala sesuatu. Apabila kita melihat seperti apa yang menjadi pengalaman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga berhadapan situasi pada masa kini. Apa yang pengalaman Tuhan Yesus alami adalah dia diolok, diperkatakan atau tidak, atau menjadi buah mulut. Kadang-kadang ini menjadi suatu cabaran bagi kita. Dan inilah buktinya kita diolok. Kita menjadi bahan cerita, walaupun bukan wajar jadi bahan cerita. Yang kedua, pengalaman Tuhan Yesus di sini dia dihina. Juga bagi kita kadang-kadang kita dianggap seperti bukan manusia. Dan lebih keras, lebih berat lagi adalah kadang-kadang orang lain menganggap kita seperti binatang, tidak bermarwah. Tidak seperti apa yang dikatakan, apa yang terjadi atau berlaku pada diri sendiri. Saudara, inilah pengalaman Tuhan Yesus yang telah dia berikan kepada kita. Dihina. Kebanyakan sebenarnya setiap manusia tidak suka untuk dihina. Tetapi walaupun kita dihina, ambil itu menjadi iktibar, menjadi suatu pengalaman seperti apa yang dialami oleh Yesus. Dan yang seterusnya pengalaman Yesus adalah dia disalib. Disalib ini adalah kita juga kadang-kadang bahkan selalu menerima tekanan berat, baik itu daripada kehidupan kita atau kehidupan orang lain. Namun masih kita bernapas, kita bersyukur, kita masih bertahan di dalam Tuhan. Maka bergantunglah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Dialah satu-satunya tempat kita untuk berharap. Hal ini berlaku dalam kehidupan orang Kristen. Peliknya, karena tidak hidup sama seperti Kristus. Setiap orang percaya yang menang atas ujian, kita bersyukur. Ada dua hal, hadiah atau berkat, atau yang kita dapat apabila kita menang atas ujian. Yang pertama, kita bebas daripada kematian kedua. Di dalam Wahyu 2 ayat 11. Yang kedua adalah nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan. Ini di dalam Wahyu 3 ayat 5. Saya baca ayat 5. Kepada yang menang akan mendapat pakaian putih seperti itu. Dan aku tidak akan memadamkan nama mereka dari kitab kehidupan. Aku akan mengakui mereka sebagai milikku di hadirat Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, jika nama kita terpadam atau dihapuskan daripada kitab kehidupan, adalah satu kerugian terbesar, menjadi satu kerugian yang terhebat dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang-orang percaya, orang Kristen yang beriman kepada Tuhan, milikilah Kristus dalam kehidupan kita. Oleh itu, terimalah segala bentuk ujian yang datang kepada kita
Namun sebagai orang percaya tetaplah beriman dan bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, apapun pengalaman-pengalaman iman kami, karena kami percaya Tuhan, bila kami sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan melihat hanya Engkau Tuhanlah yang menguasai kehidupan kami, maka suatu titik pengharapan, ada cahaya yang terbesar yang Tuhan lakukan, sehingga cahaya itu menaungi seluruh kehidupan kami, dan cahaya itu adalah berkat di mana Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami. Kami mensyukuri Tuhan lewat firman-Mu, di mana kami belajar selama ini Tuhan tentang iman. Bagaimana iman yang ada pada kami, yang kami miliki ini Tuhan, menuntun kepadamu. Oleh itu Bapa di surga, ajar kami terus menerus lihat firman Tuhan, sehingga kami mencapai kehidupan seperti apa yang telah berlaku kepada Abraham, karena dia dipuji oleh Allah, diberkati oleh Allah, bahkan dia dijuluki sebagai Bapa orang beriman. Kami bersyukur Tuhan, karena kiranya kami dapat mempelajari kehidupan Abraham dan mencontohi kehidupan Rasul Paulus, terutama di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada, pasti Tuhan memberkati dalam segala hal kehidupan kami, pekerjaan, keluarga mereka. Tuhan, hamba berdoa agar kiranya kami lakukan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Inilah doa kami bersama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.